Assalamualaikum, selamat pagi A dan Teteh. Bagaimana kabarnya hari ini? Mudah-mudahan A dan Teteh selalu sehat ya. Amin. Hari ini kembali lagi bertemu dengan Bu Irna. Kita akan belajar PAI. Yang sudah disiapkan buku pendamping PAI-nya boleh dibuka bukunya. Halaman 82, yaitu tentang berkata baik, sopan dan santun. Oke, siap? Sudah disiapkan? Kita ini kan seorang muslim. Nah, seorang muslim itu mempunyai sikap yang baik, baik ketika berbicara atau dengan ketika kita berbuat. Nah, ini anak muslim harus berbicara dengan sopan dan santun, baik itu ketika berbicara dengan temannya, dengan orang tuanya, dengan gurunya, atau dengan orang-orang di sekitarnya. Karena Allah itu sangat mencintai orang-orang yang berbicara dengan sopan atau berbicara dengan lemah lembut. Sikap yang baik ketika berbicara, seorang muslim harus menjaga sopan santunnya berbicara kepada siapapun. Sopan santun, karena sopan santun itu akan menghindari dari menyakiti orang lain. Coba kalau kita lagi berbicara dengan teman, kalau kita berbicaranya baik, sopan, santun, teman kita akan senang atau dia akan marah atau dia akan sedih. Pastinya teman kita akan senang karena kita berbicaranya sopan dan santun. Coba kalau kita lagi main sama teman, kita berbicaranya teriak-teriak atau berbicara yang tidak baik, yang tidak sopan, teman kita senang enggak main sama kita, atau bahagia tidak main sama kita? Kan enggak, karena hati mereka tersakiti oleh pembicaraan tidak sopannya kita. Makanya agar Allah itu mencintai kita, teman-teman kita menyukai kita, ketika kita berbicara boleh berbicara dengan sopan dan santun. Nih di sini karena sopan dan santun itu salah satu kebiasaan Rasulullah. Kata Rasulullah pernah berkata seperti ini: jika kalian tidak mampu berbicara sopan dan santun kepada orang lain, lebih baik kalian diam. Karena dengan diamnya kalian akan menyelamatkan hati orang lain dari rasa sakitnya pembicaraan kita. Makanya kalau kita mau disayang oleh Allah, disayang oleh teman kita, mengikuti ajaran Rasulullah, ketika berbicara boleh dengan sopan dan santun agar tidak menyakiti hati orang lain. Nah, di sini di halaman 83 ada berbicara yang baik. Perkataan yang baik itu lebih baik daripada memberi tapi diikuti dengan menyakiti. Maksudnya bagaimana, Bu? Contohnya, Bu Irna punya makanan. Bu Irna mau berbagi ke Bu Ari. Tapi Bu Irna bilangnya gini, "Hei Bu Ari, kamu gak punya makanan ya? Nih aku kasih." Nah, cara bicara Bu Irna sopan tidak? Santun tidak? Niatnya mau memberi, tapi Bu Irna berbicaranya tidak sopan, tidak baik ke Bu Ari. Itu tidak boleh. Meskipun kitanya mau memberi, tapi berbicaranya tidak sopan, itu tidak baik. Tadi dikatakan kamu lebih baik berbicara yang sopan dan baik daripada kamu memberi tapi dengan menyakiti dengan pembicaraan yang kamu lakukan. Contohnya yang tadi itu contoh ya. Nah, makanya
contoh yang baiknya seperti ini. Misalkan Bu Ari punya makanan, Bu Fitri hari ini belum makan pagi. Kan Bu Fitri, aduh sakit perut, kata Bu Fitri, aku belum makan pagi. Tapi Bu Ari berbaik hati karena Bu Ari punya makanan banyak bawa dari rumahnya, dan tahu Bu Fitri itu belum makan pagi dan sekarang Bu Fitri lagi sakit perut. Makanya Bu Ari mau berbagi ke Bu Fitri, dan Bu Ari berkatanya yang sopan dan lemah lembut. Bu Fitri, ini aku punya makanan, aku bawa banyak dari rumah. Buat aku satu, aku kasih buat Bu Fitri satu. Bu Fitrinya senang enggak? Senang sekali. Udah dikasih makanan, ketika lagi lapar ada yang ngasih makanan. Terus orang yang ngasih makanannya pun baik, berbicaranya sopan, lemah lembut, tidak kasar, tidak teriak-teriak, tidak sombong. Nah, kita pun ketika berbicara dan ingin menyenangkan hati orang lain, boleh berbicaranya itu dengan baik, sopan, dan santun. Nah, yang kedua, sopan santun dalam berbicara. Nah, di sini dicontohkan oleh Kamil, Hasan, dan Husin. Nah, di sini ada 3 orang anak. Yang pertama ada Kamil, yang kedua Hasan, yang ketiga Husin. Mereka berteman. Mereka duduk di kelas 1 sekolah dasar, 1 SD. Berarti sama ya dengan A dan Teteh. Kamil, Hasan, dan Husin itu anak kelas 1, anak kelas mandiri. Rumah mereka saling berdekatan. Mereka berangkat atau pulang sekolah itu selalu bersama-sama. Mereka sering bermain bersama, pulang sekolah bersama. Mereka bersahabat dan saling menyayangi. Mereka tidak pernah bertengkar jika berbeda pendapat. Mereka menjaga agar tidak berkata kasar, selalu saling menghargai dan saling mengingatkan, mengutamakan kebersamaan dan kerukunan. Karena mereka itu ketika berbicara suka sopan, karena mereka mengetahui ketika berbicara itu boleh sopan dan santun. Ada lagi, mereka rajin sholat berjamaah di musola. Di dalam musola mereka tertib dan sopan, tidak pernah berlari-lari, tidak pernah teriak-teriak, karena mereka tahu musola itu tempat kita beribadah. Nah, dan musola itu kan tempat umum, nanti banyak orang yang berdatangan. Gimana kalau di musola kita malah lari-lari atau teriak-teriak? Kan orang lain nanti terganggu. Berikutnya, Kamil sangat disenangi teman-temannya. Ia penyabar, bersikap sopan, santun, tidak pernah berbohong. Ia terkenal anak yang jujur, suka menasihati jika ada temannya yang bertengkar. Dan ia ikhlas, senang mengunjungi teman-temannya saat mereka sakit. Ia mendoakan supaya Allah segera menyembuhkannya sehingga ia bersekolah dan bisa bermain kembali bersama teman-temannya. Nah, Cung, di sini A dan Teteh yang mau seperti Kamil, atau siapa lagi tadi temennya, ada Hasan dan Husin. Mereka selalu berteman baik, bersahabat, saling menyayangi, saling mengingatkan, saling membantu, dan tidak pernah menyakiti. Nah, untuk itu pembelajaran untuk kita ketika kita punya teman, ketika kita mau disayang oleh teman, ayo jagalah ketika kita berbicaranya boleh sopan dan santun, supaya orang lain yang dekat dengan kita itu selalu menyayangi
kita dan menghargai kita. Nah, untuk berikutnya, untuk latihan hari ini, A dan Teteh boleh membuka bukunya halaman 86. Nah, di situ ada uji kemampuan. Barusan A dan Teteh sudah hebat mendengarkan penjelasan Bu Irna dan menjelaskan cerita Husein, Kamil, dan Hasan, persahabatan yang sangat baik karena mereka selalu menghargai, selalu mengingatkan, dan selalu menjaga. Nah, A dan Teteh boleh mengisi latihannya halaman 86 dan halaman 87. Kemudian terakhir di halaman 88 mengisi teka-teki. Oke, setelah mengerjakan tugasnya boleh dikirimkan seperti biasa kepada ibu guru. Terima kasih untuk hari ini. Semangat terus belajarnya ya. Jaga kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi